mungkin kita dalam posisi kotor akan kembali kepada yang maha suci. Nah, setelah kita menyadari betul bahwa Allah yang maha suci tidak menerima kecuali yang suci juga, sedangkan kita dalam posisi kotor, maka satu-satunya jalan adalah mensucikan diri kita. هل أتى على الإنسان حين pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah banyak membicarakan tentang amaliyah. Tentu yang utamanya adalah amaliyah zikir. Amaliyah zikir ini merupakan suatu kebutuhan kita selaku hamba Allah. Zikir ini banyak macamnya. Kalau dari segi bahasa bisa diartikan zikir itu ingat, mengingat Allah. Bisa disebut dengan zikir itu adalah ucapan atau perbuatan. Jadi semua ucapan dan perbuatan yang diniatkan karena Allah adalah zikir. Maka zikir ini kalimat-kalimat zikirnya ya banyak. Baca Al-Quran juga disebut zikir. Sholat itu zikir. Begitu juga baca tasbih, takbir itu zikir. Nanti kita sudah sholat, ya zikir juga. Jadi banyak macam-macam zikir. Kalau dilihat dari hadis, ada yang disebut dengan zikir ma'sur. Zikir ma'sur itu kita berzikir dengan mengucap Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tapi zaman sekarang ini sudah agak jarang. Yang banyak itu yang sampai ke sami'na wa ata'na wa rabbana wa ilaikal masir. Selesai. Cuman kadang-kadang kita malu sendiri, Pak. Yang kita sebut sami'na wa ata'na wa rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, kami tahu, kami laksanakan. Tapi begitu kita selesai sholat, kadang-kadang banyak hal yang tidak kita laksanakan. Banyak hal yang dilarang tapi kita lakukan. Ya. Mungkin kita berbohong, mungkin kita nipu orang, mungkin kita membuli orang, dan lain sebagainya. Nah, tapi ya itu namanya zikir. Karena itu juga ayat Al-Quran. Sami'na wa ata'na maka kalau saya menganjurkan dengan anjuran, jangan hanya sampai di sami'na, sayang waktu. Paling tidak ya 3 macam itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, 33. Nah, ini yang kita kenal dengan zikir masuk. Ini ada kaitannya dengan penyadaran diri kita. Karena segala sesuatu ini Bapak Ibu ya, yang namanya syariat itu mesti ada isi. Di kita ini kadang-kadang yang kita lakukan syariatnya tapi kita kurang memahami isi. Nah, oleh karena itulah maka kita hanya bertumpu kepada ta'abbudnya saja. Tapi kita kadang-kadang kurang memahami apa maksud, apa tujuan. Nah, padahal sebenarnya ada amaliyah
ibadah, kemudian amalia ibadah namanya amalia. Amalia itu kan syariat, perbuatan. Nah, mesti ada tujuan, ada isi. Nah, maka kita perlu mencari isi. Apa sih isinya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Jadi kalau kalimatnya kan kalimat tasbih, subhanallah. Nah, kenapa kita disuruh oleh Nabi untuk memperbanyak tasbih, subhanallah. Nah, kenapa sesudah subhanallah itu ada alhamdulillah? Kenapa sesudah alhamdulillah itu ada Allahu Akbar? Ini kalau kita perhatikan pola umum dalam tahalli, dan tajalli. Tahalli itu artinya pengosongan. Tahalli itu adalah pengisian. Tajalli itu adalah penampakan. Tahalli itu pengosongan. Dengan kita mengucap tasbih subhanallah, Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti meyakini betul bahwa yang suci itu Allah. Kalau yang suci itu Allah, maka kita sebagai hamba dalam posisi kotor. Nah, kalau kita sebutkan subhanallah, bahasa yang tak tertulis, ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Ini menyadarkan kita bahwa yang suci itu Allah, bukan kita. Subhanallah, subhanallah, ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Sedangkan kita ini mesti kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini akan hidup selamanya. Pasti dia akan mengakhiri kehidupannya di dunia dan kembali ke asal. Nah, kemana kembali ke asal? Dari mana dia datang, ke situlah dia pulang. Itu namanya asal. Kalau kita datang dari Allah, mesti pulang ke Allah. Allah itu maha suci. Inna Allah ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu maha bagus, maha indah, maha suci. La yaqbalu illa thayyiban. Dia tidak terima kecuali yang bagus juga. Dia tidak terima kecuali yang suci juga. Nah, saya kira ini benang merahnya. Bahwa kita diajarkan untuk menyadari betul bahwa yang suci itu Allah. Kalau yang suci itu Allah, berarti kita dalam posisi kotor. Allah yang maha suci tidak bakal terima kecuali yang suci juga. Sedangkan kita akan kembali kepada Allah yang maha suci. Tetapi kita dalam posisi kotor. Apa solusi yang harus kita lakukan? Nah, mesti kita bersihkan diri kita. Sebab tidak mungkin kita dalam posisi kotor akan kembali kepada yang maha suci. Nah, setelah kita menyadari betul bahwa Allah yang maha suci tidak menerima kecuali yang suci juga, sedangkan kita dalam posisi kotor, maka satu-satunya jalan adalah mensucikan diri kita. Nah, timbullah kesadaran kita untuk mensucikan diri kita. Kenapa? Karena kita memang betul-betul ingin kembali kepada Allah yang maha suci tadi. Nah, ini saya kira yang memang perlu kita pahami juga. Ya. Nah, setelah kita menyadari betul bahwa kita akan kembali kepada Allah yang maha suci, sedangkan Allah yang maha suci tidak menerima kecuali yang suci juga, sedangkan kita masih dalam posisi kotor, maka satu-satunya jalan adalah mensucikan diri kita. Nah, ketika kita ingin mensucikan diri kita, tentu nggak bisa kita teka-teki, Pak. Tentu kita mencari jalan, mencari guru yang paham betul cara mensucikan diri, gitu.
apa yang disucikan, bagaimana cara mensucikan. Yang disucikan itu ada 4 langkah. Ya, cara mensucikan diri kita ada 4 langkah. Pertama, kita mensucikan diri kita dari hadas dan najis. Itu langkah pertama. Mensucikan diri dari hadas besar, mandi, hadas kecil berwudu. Mensucikan diri dari najis, terbuang benda, bau dan rasa. Itu langkah awal. Sucikanlah diri kita dari hadas dan najis. Nah, ini akan berkembang lebih jauh hari nanti. Mana yang hadas, mana yang najis. Baik dari segi syariat maupun dari segi hakikat. Kalau najis di segi syariat kan sudah jelas, kita ada benda yang kotor. Misalnya kain kita kena tinja. Walaupun seujung kuku kena kotoran, kena tinja kain kita, batal sholatnya, kena najis. Kenapa disebut najis? Karena dia sudah keluar dari tempatnya. Tapi kalau masih dalam perut, walaupun 3 kilo bawa sholat nggak apa-apa. Tapi karena sudah keluar dari tempatnya, maka seujung kuku saja sudah batal sholat. Kain kita kena darah, najis. Walaupun hanya setites. Tapi kalau masih dalam tubuh kita, nggak apa-apa, bawalah sholat. Malah kalau nggak ada darah lagi, malah disolatkan. Nah, jadi yang nama najis itu apa? Yang kotoran yang memang sudah keluar dari tempatnya. Nah, jadi maka najis dalam pengertian syariat. Kena tinja, darah yang keluar, kemudian kena kain kita, najis. Nah, itu gampang itu mensucikannya itu. Ya. Buang bendanya, buang baunya, buang rasa. Udah selesai. Itu najis. Najis secara syariat. Tapi najis secara hakikat, nah ini yang agak rumit ini, Pak. Ngaku ada saja gitu, itu najis itu, Pak. Makanya bersihkan dulu diri kita ketika kita akan sholat. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Dengan cara berwudu. Dengan cara wudu membersihkan hadas kecil kalau dalam bahasa syariat. Apa itu wudu? Nah, ini juga kita harus paham. Kalau hanya wudu pakai air, basuh muka, cuci tangan, usap kepala, basuh kaki, anak TK juga tidak bisa. Sesederhana itukah maksud daripada wudu? Enggak, Pak. Itu mah isyarat saja itu. Jadi jangan kita hanya terpaku dengan rutinitasnya saja. Ya. Basuh muka, cuci tangan, usap kepala, basuh kaki. Idza kuntum ila shalah fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ketika kamu akan mendirikan salat, basuhlah muka. Fa'silu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum, kedua tanganmu sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala. Wa arjulakum, dan basuh kaki hingga 2 mata kaki. Nah, kalau ini gampang sekali. Anak TK juga ada bisa. Tapi apakah sesederhana itu sehingga kita akan mendapatkan surganya Allah? Enggak. Itu isyarat. Ya. Muka yang dibasuh, kenapa harus muka dibasuh? Tangan, kenapa harus tangan yang basuh? Nah, makanya ada makna, ada hakikat. Basuh muka, janganlah bermuka-muka di hadapan Allah. Ingin dipuji orang, ingin dilihat orang rajin ibadah, gitu ya. Itu namanya bermuka-muka sama Allah. Allah tahu kok isi hati kita. Menganggap orang lain salah, kita sendiri yang benar. Kita rajin ibadah supaya dilihat orang, benar bermuka-muka.
Basuh muka itu jangan bermuka-muka di hadapan Allah. Allah Maha tahu. Nah, kemudian yang ada di had muka itu apa? Ada mata, ada hidung, ada mulut. Ini had muka, yang ada di had muka. Dan ini juga anggota tubuh kita. Mata bisa melihat, hidung bisa mencium, mulut bisa ngomong. Nah, ini alat. Kalau kita gunakan berbuat baik dapat pahala. Kalau kita gunakan berbuat jahat dapat dosa. Bahkan seringkali kita gunakan berbuat tidak baik. Mata salah melihat, hidung salah mencium, mulut salah ngomong, Anda berdosa. Nah, dengan kita membasuh muka, hakikatnya membuang dosa yang dilakukan oleh mata, hidung, dan mulut. Nah, masuk ke keyakinan kita bahwa ketika membasuh muka itu membuang dosa, kesalahan yang dilakukan oleh mata, hidung, dan mulut. Itu satu. Lalu membasuh tangan. Tangan itu apa? Tangan itu alat untuk berbuat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Siapa di antara kamu yang melihat satu kemungkaran, hendaklah dia cegah dengan tangan. Falyughayyirhu biyadihi. Cegah dengan tangan. Kalau tidak sanggup pakai tangan, lisan nih ngomong. Kalau ngomong juga nggak berani, qalbi pakai hati. Nah, ini pembagian tugas. Ya, jangan kita terapkan secara letterlek saja. Ngelihat ada orang maling langsung kita bakar aja. Itu nggak benar juga. Ini pembagian tugas. Kalau di depan kita, di lingkungan kita ada kejahatan, maka cegah dengan tangan. Apa itu tangan? Tangan itu lambang kekuasaan. Kita sebagai RT, kita sebagai lurah, kita sebagai camat, kita sebagai anggota dewan, kita sebagai bupati, wali kota, kita sebagai gubernur, misalnya, kita sebagai polisi, kita sebagai presiden, umpama, itu kekuasaan. Gunakan kekuasaan itu. Jangan gunakan kekuasaan itu justru untuk membuat kemaksiatan. Nah, kalau ada kemaksiatan, ada kejahatan yang ada di lingkungan kita, gunakan kekuasaan. Bikin undang-undang atau peraturan sehingga orang tidak lagi judi. Apalagi sekarang ini judi online ini marak betul. Bikin aturan gimana supaya judi itu tidak dilaksanakan. Bikin aturan bagaimana supaya prostitusi tidak merajalela. Ini bagian yang punya kuasa, dilambangkan dengan tangan. Tapi kita tidak punya kuasa, kita bukan RT, kita bukan lurah, kita bukan wali kota, bupati, kita bukan camat, kita bukan pejabat lah. Nggak punya kemampuan, nggak ada kewenangan. Pabilisane, pakai lisan. Nah, ini porsinya para ulama, ngomong. Para ustadz, para kiai, jurnalis, nulis, ngomong. Itu bagi kekuasaan. Oh, kita nggak punya kemampu, kita bukan kiai, kita bukan ustadz, bukan ulama, bukan pula jurnalis, nggak berani, nggak bisa kita ngomong. Qalbi pakai hati, minimal tidak setuju dengan perbuatan maksiat itu, jauhi, hindari, jangan dekati. Nah, ini pembagian kekuasaan. Nah, jadi tangan itu adalah lambang kekuasaan. Cucilah tangan. Artinya apa? Jangan merasa kita paling kuasa. Merasa kita paling hebat. Saya ini pejabat. Nah, itu kan merasa berkuasa. Buang itu jauh-jauh itu. Saya penguasa. Saya hebat. Saya yang berilmu. Nah, omongan dan keyakinan seperti itu merusak. Nah, maka cucilah tangan. Jadi jangan hanya sekedar mengalirkan air ke tangan, tapi pahami maknanya itu. Nah, kita ini kadang-kadang sudah wudhu terus-terusan, tapi masih merasa punya kuasa. Oh, saya yang paling berkuasa di sini. Saya ini pejabat. Saya ini paling tahu. Mana maksud cuci tangannya? Nah, cucilah tangan. Buang perasaan paling berkuasa itu.
Usap kepala. Ada apa di kepala? Ada otak. Otak bekerja namanya berpikir. Hasil dia berpikir, tahu itu ilmu namanya. Nah, kadang-kadang kita gunakan pikiran kita ke arah yang tidak baik. Tapi kadang-kadang kita gunakan kepada yang baik. Nah, ketika kita gunakan pikiran kita ke arah yang baik, insya Allah kita dapat pahala. Tapi ketika kita gunakan untuk memikirkan sesuatu yang tidak baik, maka kita berdosa. Gimana caranya judi ini supaya bernyebar, supaya banyak untungnya. Nah, itu sudah berdosa. Bagaimana caranya supaya maling ayam biar nggak ketahuan? Bagaimana caranya supaya kita bisa ngutak-atik angka, korupsi, duitnya dapat, orang nggak tahu. Nah, itu sudah berpikir yang nggak benar. Nah, termasuk berdosa kita jadinya. Nah, usaplah kepala. Artinya pikiran-pikiran yang nggak benar itu ya buang jauh-jauh. Jangan hanya sudah kita ngusap-ngusap kepala, tapi otak kita ini masih juga memikirkan yang nggak benar. Gitu. Nah, sudah itu di kepala ini, bagian kepalanya ada telinga juga. Nah, maka diusaplah telinga itu. Kenapa? Kadang-kadang kita gunakan mendengar yang tidak baik. Ya, kadang-kadang kita gunakan mendengar yang baik. Nah, ketika kita mendengar yang baik, insya Allah dapat pahala. Tapi ketika kita gunakan mendengar yang tidak baik, nah, itu dapat dosa juga. Nah, usaplah telinga. Telinga itu apa? Mendengar. Nah, yang mendengar itu apa? Suara yang dia dengar. Suara itu dari mana? Dari orang lain. Kenapa mereka bersuara? Karena ada informasi. Informasinya dari mana? Dari orang lain. Maka disyaratkan hidung. Nah, kenapa hidung ini kok ikut serta dibasuh dalam hak muka? Karena hidung ini Bapak Ibu ya. Umpamanya begini, kita lagi tenang ngaji begini. Tak ada angin, tak ada petir, tiba-tiba ada gas beracun. Yang tahu hidung. Ya. Mata nggak tahu, nggak kelihatan. Nggak pula berbunyi. Telinga nggak tahu, nggak. Yang ada hanya bau. Siapa yang tahu? Hidung. Nanti hidung ini akan lapor kepada otak kita. Ini saya ini mencium bau yang tidak sedap. Kan? Wahai otak, apa tindakan? Nah, otak mulai memerintahkan kepada mata. Coba kamu lihat siapa itu yang kentut. Nah, setelah dia menemukan, kira-kira mata laporan lagi sama otak kita. Nah, saya sudah laksanakan tugas. Saya sudah lirik-lirik, kayaknya yang baju hitam itu. Ada. Akhirnya, otak perintahkan kepada mulut. Mulut, ngomong lo. Kurang ajar. Nah, berdosa semua gara-gara laporan si hidung. Artinya ketika kita mendengar satu informasi, ketika kita sudah tahu gitu ya, jangan langsung ambil tindakan, selidiki terlebih dahulu. Ya, tabayyunlah dulu, benar apa salah. Nah, ini usap telinga. Jangan langsung didengar langsung ambil tindakan. Kita mesti waspada, kita harus lihat kebenarannya dulu. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian basuh kaki. Kenapa harus kaki dibasuh? Ini kan barusan mandi kita ini. Baru sabun, bersih. Kenapa harus dibasuh juga kaki? Kaki itu alat untuk melangkah, untuk berbuat. Ketika kita melangkah, ada tujuan. Kan orang melangkah kan harus ada tujuan. Cuman kadang-kadang ada langkah kita itu menuju yang tidak baik. Kadang-kadang kita melangkah menuju yang baik. Ketika kita melangkah menuju yang baik, dapat pahala. Tapi ketika kita melangkah dalam kehidupan kita ini kepada yang tidak baik, kita akan dapat dosa. Maka cucilah kaki itu. Arahkan kaki itu kepada yang baik. Arahkan langkah hidup. Kan lambangnya kaki aja. Tapi langkah hidup. Langkah yang kita kerjakan. Nah, mana yang harus kita lakukan? Apa langkah hidup kita ini? Nah, kadang-kadang nggak ketemu Pak itu. Nah, maka arahkan langkah itu ke Allah. Begitu. Coba kalau kita renungkan hanya sekilas saja, hidup ini kayaknya cari duit Pak. Tujuan hidup cari duit.
Ini kalau kita nggak memahami ke situ. Coba mulai kita sekolah, carilah sekolah yang favorit supaya pintar. Kalau sudah pintar kita cepat dapat kerja. Kalau sudah dapat kerja, dapat duit. Kalau sudah dapat duit, bisa kita beli makanan. Perut kita kenyang, tenaga kuat. Kalau tenaga kita kuat, badan kita sehat, kerja lagi, dapat duit lagi. Sudah dapat duit, beli makanan. Sudah kuat, kerja lagi. Soalnya kesana aja arahnya. Apa sih tujuan hidup kita ini yang sebenarnya ini? Apa untuk beribadah kepada Allah? Apa untuk cari duit, cari jabatan? Enggak. Ya. Ana kanzan makhfiyah fa uhibbu an u'rafah fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini, kata Allah, perbendahara yang tersembunyi. Saya suka untuk dikenali. Maka aku jadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Oh, itu tujuannya. Nah, ini satu ketemu. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini untuk mengenal Allah. Itu tujuan utama. Bukan untuk ibadah. Ya. Nanti setelah kita kenal, nah baru beribadah. Bagaimana mungkin kita akan beribadah kepada Allah kalau Allah yang kita sembah kita nggak kenal? La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Kita sudah tahu yang kita sembah Allah, kata kita. Tapi sejauh mana pengetahuan kita tentang Tuhan yang kita sembah? Apakah hanya sekedar tahu nama, atau memang sudah tahu kepada yang punya nama? Kalau kita menyembah nama, malah syirik jelas. Allah itu sebutan. Alif, lam, ha. Allah itu sebutan. Nama. Yang kita sembah bukan nama. Zat yang bernama Allah. Namanya banyak. Namanya Al-Ghaffar, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu nama-nama Allah. Tapi nama yang sangat populer itu adalah Allah, itu nama. Tapi yang kita sembah bukan nama. Siapa yang menyembah nama, maka syirik lagi. Nama itu sebutan. Yang kita ingat justru yang bernama. Nah, mana dia yang bernama itu? Di mana dia? Nah, disinilah kadang-kadang kita nggak paham seutuhnya. Kita baru tahu nama. Sehingga kadang-kadang karena kita tidak paham, akhirnya kita diarahkan kepada hal yang tidak baik. Allah itu duduk di atas kursi di langit yang ketujuh. Nanti kalau jam 2 malam baru turun dia ke bumi. Kayaknya jauh benar Tuhan itu. Jadi kalau sebelum jam 2 nggak ada Tuhan di bumi kita. Nah, bagi yang nggak paham, oh iya juga katanya. Padahal jelas-jelas Allah sudah katakan dalam Al-Quran. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri, kenapa kamu tidak melihatnya? Kalau bahasa tasawufnya, aku ada di dirimu, kenapa kau nggak tahu? Kan nggak jauh Allah itu dari kita. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami itu terlebih hampir dari urat nadimu, kata Allah. Wahwa ma'akum aynama kuntum, di mana Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Jadi jangan berpikir kita Allah itu di langit yang ketujuh sana. Maka timbullah istilah orang tua-tua, susah-susah mencari bilah, bilah ada di dalam bulu. Susah-susah mencari Allah, Allah ada pada tubuh. Kenapa nggak dikaji itu? Nah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah kau ke Tuhanmu. Sudahkah bapak-bapak, ibu-ibu kembali ke Tuhannya? Ke Tuhanmu. Ke Tuhan kita.
Kita kan punya Tuhan masing-masing. Pak Alianda nanti ngomong, ya Allah ya Tuhanku, katanya. Nanti Bapak berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Ada Tuhannya masing-masing. Kenapa nggak kembali ke Tuhannya sendiri? Tapi bukan berarti Tuhan itu banyak. Ada ya. Nah, saya ambil contoh. Ini mikrofon, Pak. Mikrofon ini kan bunyi kena ada setrum. Kalau nggak ada setrum, ya nggak bunyi. Nah, itu lampu itu kena ada setrum. Kira-kira setrum yang ada di lampu dan ada di mikrofon ini sama apa beda? Sama aja. Cuman ketika setrumnya tidak mengalir ke mic ini kan berkata, wahai setrumku, katanya. Dia tidak pernah mengatakan, wahai setrumnya lampu, enggak. Yang dia tanya, wahai setrumku. Dia ya tahunya hanya setrum yang ada di dirinya. Tetapi setrum yang ada di mikrofon sama dengan yang ada di lampu. Setrum yang ada di Bandar Lampung sama dengan di Jakarta, sama dengan di Amerika, sama dengan di mana saja sama. Itu setrumnya. Tapi si mikrofon ini nggak mau tahu dengan yang lain, yang dia tahu kepada setrumnya diri sendiri. Nah, kenapa kita nggak mengenal setrumnya ini? Nah, begitu juga kita. Ya, kita tahu dengan Allah. Allah ada pada diri. Kenapa kita nggak tahu dengan Allah yang ada di diri kita ini? Irji'i ila rabbiki, kembalilah kau ke Tuhan. Nah, inilah isyarat. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau mengalami atau mendengar ketika orang sudah dimakamkan, ya, ini sudah kembang sudah disebar, gitu, duduk bersama, apa yang dilakukan? Talqin mayat. Nah, itu kan? Apa bunyi talqin mayat itu? Wahai Fulan bin Fulan, kalau datang dua orang malaikat kepadamu, janganlah engkau takut, karena mereka juga hamba Allah. Mereka adalah mungkar dan nakir. Kalau mereka bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kemana kiblatmu, siapa saudaramu, jawablah dengan lisan yang fasih. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, Al-Quran imamku, Baitullah kiblatku, kaum muslimin muslimat saudaraku. Ini orang dari kubur, Pak. Ya, lagi hidup aja susah benar mau hafal. Ini orang dari kubur diajarin dengan tidak bermaksud menyalahkan, tetapi mari kita lihat apa sih maksudnya talqin itu, talqin mayat. Mayat itu apa? Yang mati, yang dikubur. Dia sudah mati, dikubur, ditalqin. Mana yang mati? Nah, ini kuburan ya, Pak. Jasad kita ini kuburan, inilah kuburan berjalan. Siapa yang mati? Ruh kita nggak tahu sama Allah. Itu yang mati itu. Ruh kita tuh nggak kenal Allah. Nah, ketika itu talqin kan. Tanya. Diri, siapa Tuhanmu? Coba tanya sekarang, tanya. Jangan nunggu dikubur di tanah. Siapa Tuhan? Jawab dengan lisan yang fasih. Jawab dengan keyakinan yang benar. Allah Tuhanku. Kau udah kenal sama Tuhanmu? Kau sudah ikuti Tuhanmu? Nah, sekarang. Jadi yang bertanya siapa? Coba tanya dengan pikiran. Tanya dengan hati. Benarkah kau sudah bertuhan sama Allah? Nah, sekarang Pak tanya. Jangan nunggu dikubur di tanah. Itu isyarat. Maka saya bilang tadi, setiap syariat pasti ada isinya. Cuman kita kadang-kadang lupa kan, kita yang kita tahu kita talqin, baca talqin dikubur di mayat di dalam tanah itu. Tapi bukankah kata Nabi SAW, orang yang hatinya tidak ingat kepada Allah sama dengan mayat. Nah, orang yang duduk bermajelis, orang yang hatinya ingat kepada Allah, duduk bermajelis di tengah-tengah orang-orang yang hatinya tidak ingat dengan Allah, sama dengan orang hidup duduk di gelimpangan mayat. Jadi yang mati itu apa? Hati yang tidak ingat Allah tuh hati yang mati. Talqinkan itu. Ajarin siapa Tuhan. Sekarang Pak. Itu satu. Kata, sudah kenalkah kau kepada Tuhanmu itu? Kalau belum kenal pada Tuhan kita, gimana kita mau kembali kepada Tuhan kita?
Kan Allah perintahkan, irji'i ila rabbiki. Kau kembalilah ke Tuhanmu. Ke Tuhan kita. Diri kita ini. Ya. Nah, coba kita kembali kepada Tuhan kita sendiri. Itu satu. Ya. Lalu kemudian siapa nabimu? Muhammad nabiku. Nah, ketika kita mengatakan Muhammad nabiku, kau sudah tahu dengan Muhammad nabimu itu? Muhammad yang mana? Siapa itu Muhammad? Muhammad itu sifat bagi Allah. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Kau sudah tahu dengan Muhammad itu? Nah, ini ada di diri kita sendiri. Ana abal arwah wa Adam abal basar. Saya ini kata Nabi bapak semua ruh. Oh, kalau begitu kalau bicara ruh Muhammad namanya. Adam itu bapak semua tubuh. Kalau begitu bicara tubuh Adam namanya. Sudahkah kita kenal Muhammad yang ada di diri kita? Atau kita hanya berpikir Nabi Muhammad yang ada di Madinah? Sudahkah kita mengenal matahari? Apa bedanya dengan sinar matahari? Nah, yang meliputi alam itu bukan matahari, Pak, tapi sinar matahari. Tetapi sinar matahari tidak berpisah dengan mataharinya. Nah, yang ada di diri kita Nur Muhammad. Kalau saya ibaratkan, yang di sana itu aslinya, ibarat mataharinya. Nah, yang di kita ini itu nurnya, Nur Muhammad. Sudahkah tahu kita dengan Nur Muhammad ini? Katanya bernabi kepada Muhammad. Kenal Muhammad saja tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu mah ahli bahasanya. Benarkah kita sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kita baru mengucapkan kalimat syahadat. Sudah bersyahadat belum? Jangan-jangan kita ini belum bersyahadat. Baru mengucapkan kalimat syahadat. Nah, contohnya ini. Ini meja. Mata saya terang melihat. Saya paham betul kalau ini meja. Ketika saya memandang meja, saya melihat meja. Nah, kalau saya buat satu kalimat, saya melihat meja. Pasti benar. Kenapa benar? Karena memang saya melihat dan saya mengerti kalau ini meja. Tapi kalau orang buta, nggak ngelihat sama sekali, lalu ngomong, saya melihat meja katanya. Kira-kira benar apa salah? Salah, karena memang dia nggak ngelihat. Nah, begitu juga kita. Saya bersaksi tak ada Tuhan selain Allah. Kenal Allah enggak? Kalau sudah kenal Allah, tidak diucapkan pun kita bersyahadat. Fa'inama tuwalu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap di situ wajah Allah. Man nazara syai'an walam yarallahu fi fanazul batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Kata kita menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kenal Allah juga belum. Gimana menyaksikan? Nah, ini Bapak Ibu yang untuk kita koreksi, untuk kita cari jalan yang lebih jauh lagi. Nah, sudah kenalkah kita kepada Muhammad itu? Kemana kiblatmu? Baitullah kiblatku. Baitullah yang mana? Kalau yang di Mekah sana, itu Baitullah, itu kiblat tubuh. Kalau kita mau ibadah, sholat, dada kita mengarah ke Baitullah, wajah kita menghadap ke tempat sujud. Walaupun kita sholatnya di depan Ka'bah, tetap saja yang menghadap ke Baitullah cuma dada saja. Wajah kita tetap ke tempat sujud. Itu namanya kiblat tubuh. Nah, kalau Baitullah yang di sana, itu Baitullah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim, batu disusun. Bukan itu yang kita sembah, itu mah isyarat. Mana Baitullah yang asli? Qalbul mu'minin Baitullah. Nah, inilah Baitullah yang asli. Sudahkah kita menghadap ke Baitullah ini? Setiap kali kita melangkah menghadap ke Baitullah ini, tanya ke hati nuranimu.
Ini sebentar lagi kita mau pemilu, menghadaplah ke Baitullah. Nah, karena kita menghadap, tanya ke hati nurani. Cuman kadang-kadang kita ini nggak menghadap ke Baitullah. Kemana? Menghadapnya ke Polus. Bukan Baitullah yang kita hadapi, yang menghadap ke sana. Jadi setiap kita berbuat, apa saja yang kita perbuat, menghadaplah ke Baitullah. Artinya arahkan kepada, ingat hati kepada Allah. Nah, sudahkah kita menghadap ke Baitullah itu? Nah, kemudian, ya, siapa saudara-saudara, siapa imammu? Al-Quran imamku. Yang namanya imam itu, Pak, tadi kan kita sholat, makmum mengikuti imam. Ada ya, imam berdiri, makmum berdiri. Imam rukuk, makmum rukuk. Artinya diikuti, kan gitu. Nah, sekarang udah diikuti belum Al-Quran? Kadang-kadang kita baru baca aja tulisannya itu, tapi nggak diikuti petunjuknya. Gitu. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu bangkai, darah, dan daging babi. Malah kita ngumpul-ngumpulin darah, lalu kalau diukukan, diiris-iris jadi kayak tahu, begitu dimakan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, kata Allah. Khamar, judi, bertenung, nyembah berhala itu perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Jauhi supaya kamu mendapat keberuntungan. Malah kita kerjakan judi online. Malah kita jual, kita minum mabuk-mabukan miras. Malah kita bikin pabrik. Mana petunjuknya yang kita ikuti itu? Katanya imam, tapi nggak diikuti. Al-Quran imamku. Benarkah kau berimam sama Al-Quran? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Malah banyak yang nggak puasa, katanya beriman. Ada yang mengharukan. Petani sawahnya panen, ya, bukan di bulan puasa, akhirnya apa? Bukannya puasa, bawa periuk masak besar di tengah sawah. Ini ngambil rahmat dari Allah, panen padi. Tapi karena di bulan puasa kita nggak puasa. Katanya Al-Quran imam. Nah, sudahkah kita mengikuti petunjuk Al-Quran itu? Nah, sekarang ini alhamdulillah Pak, marak sekarang ini kan ada tahfiz di mana-mana itu. Nah, tahfizul Quran. Ya, syukur, kita bersyukur sama Allah. Dan itu kita harapkan banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, Al-Quran itu bukan nyanyian, Pak. Kita ini kadang-kadang terbuai dengan lagu. Al-Quran bukan lagu, bukan nyanyian. Adapun kita membacanya dengan irama ya bagus saja. Tapi ketahuilah Al-Quran bukan nyanyian. Al-Quran itu petunjuk buat manusia hidup di dunia ini. Tapi sayangnya kadang-kadang justru kita yang umat Islam sendiri yang tidak ingin petunjuk Al-Quran itu diterapkan. Gitu. Oh, nggak bisa diterapkan di negara kita. Kita ini bukan negara Islam. Gitu. Kita sendiri nggak setuju. Siapa yang nggak setuju? Umat Islam itu sendiri. Gitu. Katanya imam diikuti. Nah, kapan kita mengikuti petunjuk itu? Nah, ini Bapak Ibu yang sama untuk kita renungkan. Ya, kalau betul-betul kita ingin kembali kepada Allah. Gitu ya. Lalu kemudian kita kembali kepada pokok persoalan tadi. Nah, ketika kita ingat kepada Allah, zikir. Jangan hanya sekedar kita berzikir dengan lisan. Maka sering saya katakan zikir itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Semua orang butuh, Pak. Seperti hanya makan, makan itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Bedanya kalau makan itu kebutuhan tubuh, kalau zikir itu kebutuhan ruh. Tapi banyak yang nggak mau berzikir, gitu.
Kita sudah katakan, misalnya zikir subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Menyadari betul kalau kita ini kotor, artinya kita ingin mensucikan diri kita. Suci dari hadas dan najis pakai air. Yang kedua, mensucikan anggota tubuh zahir. Ada 8 anggota tubuh zahir, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Membersihkannya bukan pakai air, tapi istighfar dan taubat. Mensucikan anggota tubuh batin, sentralnya di hati. Mensucikan anggota tubuh batin tidak cukup istighfar dan taubat, tapi harus pakai zikir. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih, pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, belajar zikir kita ya, untuk membersihkan hati. Dari sekian banyak model zikir, afdalul zikir fa'alam annahu la ilaha illallah. Nah ini, nak deterjen membersihkan hati. Tapi kenapa kok jarang-jarang kita nyebut yang satu ini? Gitu. Padahal Rasul sudah perintahkan, jadidu imanakum, perbaru iman kalian, kata Rasul sama sahabat. Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbaru iman kami ya Rasul? Kata Rasul, faksiru bidzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut kalimat la ilaha illallah. Ini perintah. Faksiru bidzikri la ilaha illallah. Banyak-banyak kalian sebut la ilaha illallah. Tapi justru kalimat ini yang jarang-jarang kita sebut. Yang sering sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walikal masir. Mana kalimat afdalnya? La ilaha illallah. Kenapa enggak disebut itu? Udah tahu kita afdalul zikir fa'alam annahu la ilaha illallah, tapi jarang-jarang kita sebut. Padahal inilah kunci pembuka surga yang disebut dengan miftahul jannah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa masuk surga tanpa la ilaha illallah. Man qala la ilaha akhiru kalami dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini artinya isyarat sulitnya untuk menghadirkan kalimat la ilaha illallah bagi orang yang akan meninggal, saking sulitnya. Kalau bisa hadiah surga. Bagaimana supaya bisa? Matannas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Artinya Rasul nyuruh kita biasakan dulu lidah ini nyebut la ilaha illallah. Semasa kita masih sehat begini, insya Allah ketika akan mati hadirlah kalimat itu karena udah terbiasa. Ini harap mau nyebut la ilaha illallah mau mati tapi masih sehat, jarang-jarang nyebut la ilaha illallah. Bagaimana mungkin akan hadir gitu. Nah, makanya biasakan zikir la ilaha illallah itu. Sayang, Pak. Ya, maka kalau tadi subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, itu tahalli secara umum. Tahalli dan tajalli. Jadi subhanallah tahalli, alhamdulillah tahallinya, Allah Akbar tajallinya. Laksanakan dalam kehidupan, kan begitu. Ini ibaratnya, ibarat jalan, ini jalan biasa. Jalan umum lah begitu. Tapi ada jalan tol, Pak. Cuman mahal, bayar. La ilaha illallah. Itu jalan tol. Di situ sudah tercover di sana tahalli, dan tajalli. Satu kalimat singkat. La ilaha illallah. Sudah meliputi tahalli, dan tajalli ada di situ. Nah, makanya walaupun tidak sebut kita subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, asal nyebut la ilallah sudah tercapai tujuan. Nah, cuman untuk menyebut la ilaha illallah zikir ini bagi ulama tasawuf, Bapak Ibu, itu dikenal dua macam. Ada zikir disebut zikir hasanat, ada yang disebut zikir darajat. Kalau zikir hasanat, asal nyebut la ilaha illallah tanpa sanad, tanpa metoda, itu sudah berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Udah zikir, cuman untuk membersihkan hati, meningkatkan martabat diri kita di hadapan Allah, susah, Pak. Kenapa susah? Karena hati kita keras. Hati yang keras, kalau dipukul dengan pukul yang sederhana, ya nggak bakal pecah. Nah,
Kalau bagaimana cara memecahkan batu? Kalau nanya sama orang yang bukan ahli batu, ahli mecah batu, cukup hanya pukul katanya. Jawabannya singkat, pukul aja. Batu sebesar derum ukurnya seperti ini, 10 tahun nggak bakal pecah. Nah, tapi coba pukul dengan cara, ya, tahu kita metodenya, kelihatan ada serat-serat batunya, pahat yang kita pakai, pahat yang sebesar apa, palu yang kita gunakan seberat apa, tahu metode itu pasti pecah. Nah begitu juga batu mana? Ini batu hati kita, ini kan batu keras ini Pak. Ya, batu yang keras tuh hati kita. Nah bagaimana memecahkannya? Wadrib bi'asakal hajar, fanfajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Mana tongkat? Mana batu keras? Tongkat itu kan ibaratnya, tongkat itu kan alat berdiri, Pak. Ibarat orang tua, kalau nggak pakai tongkat, dia nggak bisa berdiri. Yang berdiri yang mana? Tauhid. Alatnya mana? La ilaha illallah. Itu tongkatnya. Pukulkan ke batu yang keras. Mana? Nih, hati ini. Pukulkan ke sini. La ilaha illallah. Tapi mesti pakai metode, pakai sanad. Bapak ngamalkan zikir itu pakai sanad. Sanad dari mana? Jadi ngamalkan zikir la ilaha itu pakai sanad, Pak. Jangan hanya dengar-dengar cerita orang, dengar-dengar orang zikir ceramah, enggak, mesti bersanad. Kita ngamalkan zikir la ilaha illallah, belajar dari mana? Ngambil dari mana? Oh, dari Siano. Siano ngambil dari mana? Oh, dari Siano lagi. Siano dari mana? Dari mana? Terus sampai ke Rasulullah. Ini namanya ilmu tarekat. Zikir yang bersanad. Ya. Saya ngambilnya dari Abah Hanom di Suryalaya. Abah Hanom ngambilnya dari Abah Sepuh, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Abah Sepuh ngambil Syekh Toha, kali Sepuh Cirebon. Syekh Toha ngambilnya Syekh Atir. Terus sampai ke Syekh Abdul Qadir, sampai ke Sayyidina Ali, sampai ke Rasulullah. Itu namanya bersanad. Nah, ini bukan hanya sekedar mengucap kalimat, tetapi ada metode. Ini namanya zikir darajat. Nah, sudahkah kita mendapatkan zikir yang bersanad? Atau hanya sekedar nyebut kalimatnya saja? Nah, makanya hati yang itu nggak pecah-pecah, Pak. Kenapa? Nggak pakai metode. Tarekat itu kan metode. Jalan untuk menuju Allah. Jalan itu cara. Cara berzikir supaya hati kita bersih. Gitu. Belajar tarekat namanya. Cuma di kita ini ketakutan. Jangan belajar tarekat. Gila kamu nanti katanya. Padahal banyak benar orang gila di pasar tidak pernah belajar tarekat. Ini kita ini dijejal dengan pikiran-pikiran yang rusak gitu ya. Nah, jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, mesti kita pelajari dalam bahasa tasawuf namanya talqin zikir. Nah, talqin zikir itu apa? Belajar cara berzikir. Siapa yang ditalqin? Yang mati. Tadi sudah kita sebut yang mati. Mana yang mati? Hati yang nggak ingat Allah itu hati yang mati. Nah, talqinkan hati kita yang tidak ingat kepada Allah, yang tak tahu dengan Allah. Nah, talqin dengan la ilaha illallah. Maka kita perlu belajar atau talqin zikir supaya kita bisa mengamalkannya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu membersihkan anggota tubuh batin dengan cara zikir. Naik ke tingkat yang keempat, bersihkan ruh Rabbani. Jadi yang diri kita yang sebenarnya, Pak, ruh kita itulah. Kalau ini mah cangkangnya. Tapi banyak orang tertipu, Pak. Seolah-olah inilah diri kita yang sebenarnya. Oh, bukan, ini cangkangnya. Ini dihargai orang kalau ruhnya masih ada, Pak. Kalau ruhnya sudah nggak ada lagi, lebih cepat dikubur, lebih bagus. Jadi diri kita yang sebenarnya, ruh kita itulah. Cuman kita ini kadang-kadang lebih memperhatikan si jasad ini ketimbang ruh kita sendiri. Nah, makanya ya kata Luqman sama anaknya, nak katanya hati-hati kamu menjalani hidup ini. Kenapa ya? Dirimu itu terbagi 3 bagian. Satu bagian yang akan kau persembahkan sama Tuhanmu, itulah ruhmu. Satu bagian untuk dirimu sendiri, itulah amalanmu.
Satu bagian lagi akan kau persembahkan sebagai belatung. Itulah tubuhmu. Yang akan kau persembahkan sebagai belatung itu tubuhmu. Cuman banyak manusia ini lebih mempersiapkan diri untuk dipersembahkan sebagai belatung ketimbang sama Allah. Yang mau dipersembahkan sama Allah ditelantarkan. Tapi yang mau disembahkan sama belatung diurus bagus-bagus. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, yang zahir ini casingnya, bajunya. Nah, kita uruskan juga ini, karena ini pakaian di dunia, yang ini. Tapi jangan lupa, diri kita yang sebenarnya itu adalah ruh kita. Nah, bagaimana cara kita membersihkannya? Dengan cara mengenal diri. Kalau sudah kenal diri, kenallah kita kepada Tuhan kita. Kalau kita sudah kenal sama Allah, maka hilang sangkutan. Nak nyangkut lagi di hati ini harta itu, Pak. Tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan harta, tak tersangkut dengan makhluk. Kalau sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah saja, itu baru bersih namanya. Kalau masih nyangkut, masih kotor, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu membersihkan ruh Rabbani dengan cara mengenal diri. Kenal diri, kenal kepada Allah, kenal Allah, hilang sangkutan. Nah, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, saya cukupkan demikian materinya. Mungkin masih ada waktu 10 menit untuk kita diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya. Saya ingin bertanya, kenapa tidak mahabahnya kita dahulukan, tapi ridho yang kita cari. Nah, setelah ridho yang kita dapatkan, seterusnya kita mengapain ini? Kira-kira itu, Bu ya. Mohon pencerahannya, Bu ya. Terima kasih. Ya. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhomu yang kuharapkan, berilah aku mahabbah dan ma'rifat. Jadi dua macam itu ikrar, dua macam permintaan. Ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang kutuju. Jadi kita tidak nuju-nuju yang lain, Pak. Kita tidak nuju sorga, kita tidak nuju pahala. Yang kita tuju Allah. Dulu pernah saya cerita, kalau nggak salah, Pak, di sini atau tempat lain, satu ilustrasi yang bagus. Ada seorang raja, saya bilang, ya, pernah nggak dengar cerita itu? Ada seorang raja yang dia raja ini kaya raya dan sangat pemurah. Pada suatu ketika dia umumkan kepada rakyat, wahai rakyat, mulai hari ini silahkan kalian datang ke istana, mintalah apa yang kalian maukan. Pokoknya apapun permintaan rakyat saya kabulkan, kata si raja. Berduyun-duyunlah orang datang ke istana. Ada yang minta duit, ada yang minta jabatan, ada yang minta rumah, macam-macam, ada yang minta perhiasan. Sehingga rakyat sudah pada kebagian semua. Akhirnya datanglah seorang nenek-nenek janda. Dan nenek janda pula. Tuan Raja, saya mau tanya, apa betul apa diminta oleh rakyat Tuan Raja kabulkan? Benar. Ini sudah, semuanya sudah kebagian. Tinggal kamu lagi, Nek. Minta apa yang kau maukan, aku kabulkan. Mau duit, mau perhiasan, mau rumah, mau apa, silakan. Begini Tuan Raja, saya nggak butuh perhiasan, saya tak butuh duit, saya tak butuh rumah. Saya ini janda Tuan Raja, saya butuh suami. Saya minta Tuan Raja nikahi saya. Nah lain pula permintaan nenek. Yang lainnya minta duit, minta perhiasan. Si nenek minta dinikahin sama raja. Masya Allah. Ya. Karena
Karena raja telah membuat janji, siapapun permintaan rakyat saya kabulkan, ya terpaksalah raja itu nikah sama nenek. Itu permintaan nenek. Dia nggak minta perhiasan, dia minta duit enggak. Yang dia minta nikah sama raja. Akhirnya rajanya nikahlah sama nenek. Nah setelah nikah, apa yang dimiliki nenek? Semua yang dimiliki raja milik nenek, gitu. Istana yang megah milik raja jadi milik nenek juga, gitu. Perhiasan beralmari-almari itu jadi milik nenek juga. Kan pintar si nenek. Nah itulah ilahi anta maksudi itu, Pak. Jangan minta surga, jangan minta pahala, kecil amat permintaan. Minta rajanya, gitu. Ya Allah, kau yang kutuju. Aku nggak nuju-nuju yang lain, enggak. Aku beribadah bukan mengharap pahala. Maka kata Rabi Adawiyah, ya Allah, kalau saya beribadah padamu mengharapkan pahala, berikan pahala itu kepada mereka yang butuh. Saya nggak butuh. Tapi kalau saya takut pada beribadah kepadamu kena takut neraka, masukkan saya ke neraka. Biarlah saya masuk neraka asal bersamamu, ya Allah. Nggak mau lepas ya dengan Allah. Ya, apalah artinya api yang panas kalau sudah bersama Allah? Ibrahim selai rambut tak terbakar. Makanya biarlah saya masuk neraka asal bersama Allah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, Pak, biar miskin Pak asal ada iman. Daripada kaya, duitnya banyak, kelihatan rumahnya bagus, mobil mewah, tapi korupsi, maling. Lebih baik kita sederhana aja, asal ada iman di hati. Itu makanya lebih baik masuk neraka asal bersama Allah. Nah jadi itu Pak, yang dituju Allah. Ya, kita tidak nuju-nuju yang lain. Kita ini kan banyak nuju yang lain. Bapak itu rajin betul salat duhanya. Kayaknya kuat benar imannya. Begitu selidik punya selidik, rupanya kredit macet rupanya. Utang nggak kebayar. Makanya rajin salat duha. Karena doanya dahsyat banget itu. Kalau rezekiku lagi di langit turunin. Kalau dia jauh dekatkan. Kalau dikit banyakkan. Ya Allah. Ini maksa Tuhan. Masya Allah, ya doa boleh-boleh saja, tapi malu juga lah gitu sama Allah. Yang sudah dikasih aja belum disyukuri, udah minta yang baru itu. Maka silakan laksanakan salat duha, tapi banyak-banyak istighfar aja lah. Ya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir dzambi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lebih baik itu Pak daripada doa yang memaksa Tuhan tadi. Masalah malu sendiri kita kadang itu. Ya Allah, kalau rezekiku lagi di langit turunkan. Kalau di laut jauh sana dekatkan. Kalau dia sudah dekat mudahkan. Kalau dikit banyakkan. Masya Allah. Itu rupanya doanya. Kredit macet rupanya. Masya Allah. Rajin-rajin lah salat duha, tapi banyak istighfar. Allah tahu kok apa yang kita maukan. Makanya dulu ada sekawan saya marah sama anak saya, Bu ya. Kenapa kok dimarah? Enggak, kata kalau saya sholat, salam kanan kiri, katanya langsung bangun aja, kan tak ada zikir-zikir. Saya tegur, nah sini, kamu kalau sudah sholat, jangan langsung bangun, doa dulu. Sudah Pak katanya. Kapan kamu doa? Udah tadi. Kok cepat amat? Apa doa kamu? Ya Allah kan Maha tahu. Ya Allah kau tahu apa yang ku mau. Amin. Udah gitu. Itu aja doanya katanya. Ya Allah kau tahu apa yang ku mau. Amin. Udah. Ya memang itu Allah tahu apa yang kita mau. Tapi nggak begitu lah doanya. Banyak istighfar aja. Insya Allah terbuka itu Pak Andi. Ya kalau kita, makanya saya bilang hidup ini nggak perlu jadi orang kaya harta, capek ngitung aja Pak, ya, nggak usah, ya, tanggung jawabnya berat, ya, tapi yang kita harapkan apa? Nggak usah banyak duit, nggak usah banyak harta, apa yang dimaukan ada, itu aja cukup. Ya terserah jalannya seperti apa. Mau ke Mekah ada. Orang nunggu sampai puluhan tahun, kita cukup setahun aja, gitu kan?
Mau beli mobil ada, mau bikin rumah ada. Gitu. Ya, pokoknya apa yang dimaukan ada, udah itu aja. Ya, ini banyak hartanya, tapi dia sendiri nggak menikmati. Duitnya banyak, makan nasi nggak boleh, makan garam nggak boleh. Duit banyak itu kan. Minum manis-manis nggak boleh lagi, yang berminyak nggak boleh. Lo mau makan apa? Makan angin apa? Masya Allah. Jadi gitu Pak. Jadi ilahi anta maksud itu arah. Nah kenapa? Saya tekankan betul sama jamaah di Arafah itu. Ini bukan lagu wajib saya bilang. Ini arah. Ilahi anta maksudi. Ya Allah kau yang petunjuk. Kenapa harus kita arahkan ke situ? Supaya selamat Pak. Begitu kita akan meninggal banyak godaan. Ada. Kalau kita mengharapkan surga khawatir ya. Iblis itu dicip benar tuh Pak. Ada kayak surga indah, rumah yang bagus gitu. Ya, banyak bidadarinya, harum semerbak. Pak, sini Pak, ini surga yang Bapak cari. Masuk kita ke situ. Itu bukan surga, kahyangan Pak. Nanti turun lagi ke bumi jadi siluman nanti. Enggak sampai ke Allah enggak. Kenapa? Karena yang diharapkan surga itu. Ketahuilah surga itu nikmat Pak, kenikmatan. Surga yang sesungguhnya bukan yang banyak bidadarinya, bukan. Surga yang sungguh kembalinya diri kita ke Allah. Itulah surga yang sesungguhnya. Nah, itu maksud dekat nenek tadi kan. Ya, kenikmatan sesungguhnya itu kembali ke raja itu tadi. Dapat semua dia. Daripada minta rumah satu, udah selesai. Ya, minta aja rajanya. Ilahi anta maksudi, ya Allah kau yang petunjuk. Itu aja. Gitu Pak. Nah, saya kira itu Pak ya. Nah satu lagi contohnya, Pak siapa nama? Pak Ismet. Alhamdulillah. Nah Pak Ismet ini dapat tugas misalnya dari Pak Lurah, penataran di Jakarta selama 3 bulan, tidak boleh pulang. Baru 1 bulan ingat orang rumah. baru sebulan. Baru sebulan di sana. Ini 3 bulan loh. Ingat orang rumah. Yang diingat masakannya enak bener gitu kan. Kalau dia nyeruit, wah nggak ada tandingannya lah kalau seruit buatan istrinya. Rindu dengan seruit dengan makanan masakan istrinya. Nah, dalam merindukan makanan itu, rindu dengan masakan, tiba-tiba ada kiriman 1 rantang. Kira-kira senang nggak? Ini kiriman dari istri Bapak, katanya seruit katanya. Senang nggak terima itu? Sangat senang. Nah, coba bandingkan, mana yang Bapak senang, seruitnya yang datang, apa istrinya yang datang? Ini bandingkan aja itu. Mana yang senang itu? Kalau seruitnya yang datang, habis seruit nggak nyeruit kita Pak. Kalau istrinya yang datang, biar nggak bawa seruit bisa nyeruit kita. Masya Allah. Nah, itu makanya ilahi anta maksudi Pak. Biang. Bisa juga. Tapi bukan biang kerok, bukan. Silakan Mbak, kalau masih ada yang lain. Jadi kalau anjuran saya Pak, yang pertama kenali dulu diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk beribadah, lakukan zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi harus talqin zikir dulu gitu. Untuk pembelajaran tentang zikir supaya zikir kita itu bersanad. Jadi jangan hanya sekedar kita nyebut kalimat la ilaha illallahnya tidak bersanad. Nah, kalau bersanad kan artinya kita akan ngumpul, kan ada ayatnya. Ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli
jannati. Sekarang Pak, jangan nunggu di akhirat nanti. Ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhan. Nah, kalau kita masing-masing sudah kembali ke Tuhan kita, kembali kepada Allah, maka kita akan dimasukkan oleh Allah dalam komunitas hamba-hamba Allah. Bergabunglah kita dengan orang-orang yang memang satu arah. Ya. Siapa itu hamba Allah yang diridhai oleh Allah? Para anbiya, para mursalin, para syuhada, para solehin, para aulia. Nah, inilah saudara-saudara kita, bergabung di situ gitu. Nah, makanya siapa temannya nanti di surga nanti, lihat siapa temannya yang sekarang. Kalau banyak berteman kita dengan orang yang taat kepada Allah, itulah teman kita di surga. Tapi kalau kita banyak berteman dengan orang pejudi, pemabok, nah itulah kawannya di neraka nanti. Ya, maka kalau kita bergabung dengan para orang-orang yang diakui Allah sebagai hambanya, nah, bisa kita bayangkan ketemu Rasul, ketemu dengan Aulia, Syabdul Qadir. Ini makanya kita bergabung, Pak. Itu namanya bersanad. Kenapa? Karena kita ya ada jalur gitu. Ya, jalurnya sampai ke Rasulullah. Nah, tapi kalau tidak ada jalur itu, bagaimana kita mau ketemu, Pak? Nah, maka oleh karena itu, maka perlu ordal itu, Pak, orang dalam. Sampai ke akhirat rupanya baru ordal juga itu. Bukan hanya di dunia saja baru ordal itu, orang dalam. Itu bersanad. Jadi talqin dzikir lalu kemudian kaji. Nah, makanya saya bilang tujuan utama manusia hidup itu bukan untuk ibadah, untuk kenal Allah. Kenali dulu itu. Bagaimana mungkin kita mau sempurna ibadah kita kalau nggak kenal Allah? Dan benar secara syariat, tetapi syirik di dalam hati, nggak akan diterima. Makanya dulu ada pernah cerita, ada seorang abid, ya, saking rajinnya sholat, Pak, sejadahnya itu batu, sampai cekung batu itu, tentang dahinya cekung, tentang lututnya cekung, gitu ya. Itu sering digunakan untuk ibadah. Giliran dia mau meninggal, datanglah Israel. Israel, kamu datang untuk silaturahim atau menjemputku? Saya diperintah Allah untuk menjemputmu. Coba tanya dulu sama Allah. Kalau saya mati, saya surga tingkat berapa tempat saya? Masya Allah, kayaknya sudah yakin betul mau masuk surga. Langsung dijawab oleh Allah. Kalau kamu mati nanti, tempat kamu neraka tingkat 7. Protes orang. Saya rajin ibadah ya Allah. Kenapa tempat neraka tingkat 7? Kamu gak kenal aku enggak? Yang kamu mau kan surga. Surga itu makhluk aku. Kamu gak kenal aku. Nah, artinya apa? Rajin ibadah itu taat hukum, Pak. Sholat di awal waktu, fasih bacaannya, lama tumakninahnya. Itu mah taat hukum. Kita sudah umroh, kita sudah haji, banyak sedekah. Benar secara syariat. Tapi di dalam benar apa enggak? Jangan hanya taat hukum, tapi di dalamnya syirik. Nah, kalau di dalamnya syirik, hapus semua itu, Pak. Nah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya. Tapi Allah akan ampuni dosa orang yang tidak mempersekutukannya bagi siapa yang kehendaki. Makanya ya isyarat cerita tadi, rajin ibadah kok masuk neraka. Kenapa? Benar di luar, salah di dalam. Syariatnya kental, hakikatnya kosong. Nah, ini nggak boleh seperti itu. Mesti dua-duanya. Maka sedang saya sampaikan, Islam, iman, ihsan. Kalau saya ibaratkan buah, kulit, isi, rasa. Islam itu kulit, iman itu isi, ihsan itu rasa. Jadi kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Kulit penting untuk apa? Membungkus isi. Isi penting untuk menyimpan rasa. Jadi kita nikmati itu bukan kulit, tapi rasa. Makanya banyak yang ahli hukum, ahli ibadah, tapi membuli ke sana sini. Ya, banyak yang rajin ibadah juga, nah, tapi masih juga korupsi. Sudah haji, sudah umrah, tapi masih maling. Kenapa? Nggak masuk ke rasa. Nah, makanya perlu ya Islam, iman, ihsan, kulit, isi, rasa.
Maka kalau kita beli duren misalnya, yang kita nikmati kan rasanya, Pak. Ya, makanya nggak apa-apa kulitnya agak busuk-busuk dikit, yang penting rasanya enak. Gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau kulitnya bagus, isinya bagus, rasanya enak. Nah, itu yang kita maukan. Jangan hanya terpaku di kulit yang bagus. Ada apa? Kulitnya bagus, betul. Tampuknya bagus, durinya bagus. Nggak ada lecet-lecet. Di bambu kuning kayaknya ada. Ya. Begitu dibelah, kosong, plastik, Pak. Saya kemarin itu ke Malaysia, itu jalan ke Malaka, di pelabuhan itu. Jadi rupanya, saya lihat itu kan banyak toko-toko orang Cina. Saya lihat tuh di depan toko itu dorennya besar, Pak. Bagus. Nah, musim doren rupanya di sini, saya bilang sama kawan itu. Kami dekati, nggak tanya plastik, Pak. Nah, inilah modelnya, saya bilang bagus kulitnya, itu kosong di dalam. Jangan seperti itu. Kita ini kadang-kadang habis waktu kita ngelus-ngelus kulit terus. Ya, tapi isinya nggak pernah disentuh kita. Siapa dirimu yang sebenarnya ini? Siapa yang menyembah? Siapa yang disembah? Itu nggak pernah dikaji. Yang dikaji dosa, pahala, surga, neraka, itu ya. Nah, udah pening pula itu. Ya. Yang dikaji itu ya surga, neraka. Kalau nanti masuk neraka dikukus, direbus, dipukul. Kalau nanti masuk surga ada bidadarinya, begitu lah. Jadi harap surga, takut neraka. Enggak takut sama Allah, enggak. Nah, ini. Nah, sekarang mindset kita itu coba rubah. Tinggalkan dulu urusan pahala itu, Pak. Tinggalkan dulu urusan surga. Kenapa tinggalkan? Karena surga itu urusan Allah, Pak. Pemberian Allah, hadiah dari Allah. Enggak bisa kita justifikasi, kita dah rajin ibadah masuk surga bulan-bulan. Nah, belum tentu, Pak. Nggak bisa dibeli, nggak. Jangankan beli surga, kelingking saya itu nggak kebayar sama kita. Nah, apalagi surga, Pak. Nah, makanya udahlah. Ya, kita arahkan pikiran kita ke Allah aja. Bagaimana supaya kembali ke Allah dengan selamat, itu aja. Ya, kita jalankan syariat sesuai aturan Allah dan Rasul, tapi di hati kita yang kita tuju Allah, gitu ya. Melihat karena Allah kan sudah diajarkan usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi taala. Kalau puasa nawaitu shoma ghadin an adai sehari Ramadan adai fardhu sehari Ramadan lillahi taala. Selalu kita lillahi taala. Tapi kadang-kadang kita hanya terpaku kepada ibadah. Coba kembangkan. Salat karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah, melihat karena Allah, mendengar karena Allah, ngomong karena Allah. Diam karena Allah, berdiri karena Allah, tegak karena Allah, berjalan karena Allah. Itu namanya karena Allah. Jangan hanya ketika sholat aja karena Allahnya. Semua aktivitas. Maka kita sebut la haula wala quwata. Tak ada daya, tak ada upaya. Melainkan dengan Allah. Tidak ada kemampuan untuk melaksanakan perintah. Tidak ada kemampuan untuk meninggalkan larangan. Melainkan dengan Allah. Melaksanakan perintah aktif. Tidak bisa aktif, melainkan dengan Allah. Meninggalkan larangan pasif. Tidak bisa aktif, tak bisa pasif, kecuali dengan Allah. Aktif itu gerak, pasif itu diam. Nggak bisa gerak, nggak bisa diam, kecuali dengan Allah. Cuman kadang-kadang kita lupa untuk mengkajinya. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Kalau memang sudah nggak ada yang kita diskusikan, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani wardutu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين